Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan bicara soal kitab suci dan wahyu Allah. Bagaimana wahyu Allah itu dipahami dalam kitab suci. Dan nanti juga bagaimana kita bisa memahami kitab suci itu sebagai wahyu Allah. Poin pertama, kita akan bicara soal wahyu Allah dalam kitab suci Perjanjian Lama. Untuk teman-teman jangan lupa juga untuk membaca diktatnya supaya tidak kehilangan konteks dari apa yang saya jelaskan. Kita lihat halaman 59. Dalam kitab suci Perjanjian Lama tidak dibicarakan soal konsep wahyu, tetapi lebih dikisahkan bagaimana orang-orang, para saksi dari Perjanjian Lama itu mengalami Allah yang memperkenalkan diri. Ya, Allah yang tertuang dalam sabda, sehingga umat pujangga Perjanjian Lama akhirnya bertemu dengan sabda Allah yang diwariskan turun-temurun. Jadi wahyu lebih dilihat sebagai sebuah pengalaman, bukan sebagai sebuah konsep. Pengalaman Allah yang menjumpai, Allah yang menemui. Nah, kita bisa lihat yang pertama soal pengalaman Samuel. Allah mendatangi manusia, ada yang dalam rupa mimpi seperti Samuel, Musa dengan berbadan muka, Samson, dan tokoh-tokoh yang lain, hakim-hakim, di mana Allah mendatangi manusia, menyapa dan menggugah manusia untuk bertindak, untuk berbuat. Ini yang pertama. Yang kedua, pewahyuan juga dialami sebagai pembukaan nama, di mana Allah memperkenalkan namanya, yaitu Yahweh, YHWH. Yahweh adalah Allah yang tersembunyi. Coba dijelaskan. Maka di hadapan Musa, Allah mengatakan, "Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Siapa itu? Yahweh. Yahweh memperkenalkan diri sebagai pembebas umat dari jajahan Mesir. Dan ini menjadi dasar untuk seluruh sejarah iman bagi orang Yahudi, Kristiani, dan Muslim. Meskipun begitu, Yahweh tetap Allah yang tersembunyi. Yang ketiga adalah soal relasi. Biarpun langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya, namun ciptaan mengisahkan keadaan Allah dalam bahasa yang tidak tertangkap oleh manusia. Dan oleh karena itu dibutuhkan Taurat untuk mengajari manusia mengenai Allah dan kehendaknya. Jadi ada relasi khusus antara Allah yang di surga dengan umat manusia. Dan dia itu begitu sempurna menyegarkan umat manusia, mendorong umat manusia. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
ada relasi yang mendalam yang bisa kita baca dalam kitab Mazmur antara Yahweh dengan umatnya. Sekarang mari kita lihat apa arti pewahyuan dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, wahyu pada dasarnya dipahami sebagai sebuah pengalaman religius yang dengannya orang disapa sehingga berbuat sesuatu. Nah, pengalaman pertama adalah pengalaman Paulus. Bagi Paulus, wahyu adalah perjumpaan antara Paulus dengan Kristus. Perjumpaan itu sekali tetapi mengubah. Perjumpaan itu mengundang Paulus untuk memberitakan Injil. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Perjumpaan mengubah, membuat Paulus berani mewartakan Injil, berani mengerjakan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, bagi Paulus, Injil adalah penghakiman. Dan penghukuman Allah atas kedurhakaan dan ketidaksetiaan manusia pada Allah. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini sebuah tuntutan. Ini dasariah. Allah memperkenalkan diri bukan dalam pengalaman karismatik yang istimewa, melainkan dalam kehinaan manusia pendosa. Injil adalah janji akan pimpinan Allah yang akan dinyatakan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, untuk boleh dalam terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Maka Paulus mengalami bahwa perjumpaan dengan Allah sekalian selama-lamanya itu membuat orang menjadi setia, membuat orang menjadi taat. Nah, dalam surat-surat Paulus semua dikisahkan kembali, panggilan-panggilan diceritakan, pewartaannya diceritakan. Maka kalau membaca dari Paulus, di dalam hidup setiap orang, terutama Paulus, kita bisa melihat Kristus. Maka di dalam diri Paulus kemudian terwujud rencana keselamatan, rencana kasih Allah pada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tertindas, dan sebagainya. Dalam diri Paulus, pewahyuan itu menjadi nyata, bergerak dan mengubah. Injil Yohanes sebagai Injil tanda bicara dengan cara yang berbeda. Pada bagian pertama kita bisa melihat soal inkarnasi. Sabda telah menjadi manusia. Orang, aku adalah Bapa, Bapa adalah aku. Ini penting. Pewahyuan dalam Injil Yohanes berarti melihat Yesus, mengalami Yesus, mengalami Kristus. Karena dengan mengalami Kristus kita mengalami Bapa. Yang kedua,
Ada istilah penting dalam perjanjian baru dalam Injil Yohanes, yaitu ego eimi. Akulah. Ego eimi. Hanya orang percaya dapat mengenal pewahyu dan bersama dia menerima pemberian hidup sejati. Allah menghadirkan diri demi keselamatan dan kebebasan, sebagai roti hidup, sebagai terang dunia, sebagai kebangkitan dan hidup. Inilah aku. Ego eimi. Pewahyuan menghadirkan Allah yang membebaskan, yang rela, yang mau menjadi terang dunia. Nah, bagian yang ketiga, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya apa? Pewahyuan tidak hanya berhenti pada oh ya saya percaya, tidak. Pewahyuan membawa pada sebuah proses. Pewahyuan membutuhkan proses di mana akhirnya manusia diundang berdialog dan akhirnya terlibat. Pengenalan Allah dan manusia mesti menjadi suatu gerak komunikasi sampai sukacita sepenuhnya mengisi seluruh kehidupan. Jadi kalau Injil Yohanes bicara soal pewahyuan, lebih mau menjelaskan soal sabda yang jadi manusia, akulah dia, ego eimi, lalu juga konsep soal perutusan. Bagaimana dengan Injil sinoptik? Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Lihat, Allah hadir secara tersembunyi. Dalam perjumpaan dengan Kristus, hidup tersembunyi dalam Allah menjadi nyata dalam hidup mereka yang justru sama sekali tidak mampu meraihnya. Artinya apa? Allah yang kita imani itu Allah yang agung, Allah yang maha kuasa, tetapi Allah memilih orang-orang kecil. Pewahyuan dibukakan bagi orang-orang yang tidak memahami dan semua. Maka dalam pewahyuan, perjumpaan dengan Kristus menjadi nyata. Nah, dalam Yesus Kristus anak Allah, Allah umat perjanjian dan kitab suci memperkenalkan diri sepenuhnya. Karena itu, pewartaan Kristus adalah sekaligus pemenuhan janji dan undangan definitif untuk melibatkan diri pada kerajaan Allah. Maka terkait dengan konsep wahyu dalam kitab suci, kita bisa paham bahwa kata wahyu tidak boleh dipahami secara konseptual. Wahyu berarti menyapa manusia supaya kita semakin
menghela diri karena mengenal Allah. Maka dikatakan wahyu adalah peristiwa yang menyapa kita, yang berlangsung pada diri kita. Dan sabda dan riwarta merupakan inti kejadian tersebut. Ya. Baik. Dan sampai di sini moga-moga bisa melihat bahwa dalam kitab suci kita tidak berdiskusi soal wahyu itu apa, tapi wahyu dialami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan bicara sedikit terkait dengan kitab suci, ilham ilahi kitab suci dan penafsiran. Saya tidak akan bicara detailnya karena mungkin beberapa teman sudah paham. Terkait dengan Dei Verbum, ada 3 pokok yang perlu kita bahas. Yang pertama soal kitab suci yang diilhami, inspiratio. Kitab suci yang tidak mengandung keliruan, inerrantis. Lalu kalau kitab suci dan tafsiran kitab suci. Kita melihat pada pengertian sampai sebelum Konsili Vatikan kedua. Nah, yang pertama harus kita lihat adalah Gereja Katolik meyakini, mengkanonisasi 45 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab suci Perjanjian Baru. Nah, kitab suci ini diyakini pengarangnya adalah Allah sendiri. Maka dipandang pada saat itu bahwa tulisan ini tidak dapat mengandung kekeliruan. Apalagi dia diberi mandat khusus untuk bertemu, untuk menafsirkan kitab suci secara otentik. Nah, problem dasar kita soal kata inspiration. Inspirasi Allah itu seperti apa? Nah, sebelum Konsili Vatikan kedua, Allah dipandang sebagai pengarang. Kitab suci tidak mengandung keliruan dan magisterium bertugas untuk menafsirkannya. Jadi, yang ngarang ya Allah. Manusia tinggal terima. Tetapi dalam inspirasi itu Allah ingin supaya manusia bergerak, berbuat. Maka dikatakan bahwa kata-kata Allah yang diinspirasikan oleh Roh Allah. Nah, ini menyebabkan konsep berikutnya. Konsep apa? Konsep erantis. Bahwa kitab suci tidak dapat salah.
Nah, diskusi dihabiskan. Kemudian untuk apa? Untuk mempertahankan kenyataan, mempertahankan keyakinan bahwa kitab suci terbukti tidak ada yang salah. Nah, ini perjuangan besar sampai Konsili Vatikan kedua. Nah, sejak Konsili Florence, wewenang dalam menafsirkan kitab suci itu juga berubah, termasuk juga dengan bagian liturgi. Maka problem terbesar sekarang adalah, kalau berangkat dari Konsili Vatikan kedua, bagaimana menjadi berbuah. Tapi situasi ini sebelum Konsili Vatikan kedua ya. Jadi ada kata penting soal inspirasi, lalu ada inerrantis, lalu ada tafsir kitab suci. Sekarang kita bicara beberapa bagian dari Dei Verbum. Dei Verbum 11. Apa poin penting yang bisa kita ambil dari Dei Verbum 11? Yang pertama, dikatakan bahwa yang diwahyukan oleh Allah dan yang termuat secara tersedia dalam kitab suci telah ditulis dengan ilham Roh Kudus. Jadi kitab suci kita itu ditulis dengan ilham Roh Kudus. Sebab Bunda Gereja yang Kudus berdasarkan iman para rasul memandang kitab-kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru secara keseluruhan, beserta semua bagian-bagiannya. Berikutnya dikatakan bahwa kitab suci dipahami sebagai Alkitab dalam gereja. Alkitab adalah buku iman. Bayangannya bagaikan sapaan Allah supaya manusia ambil sikap. Soal ilham. Ilham adalah tulisan manusia sungguh yang dapat menjadi sabda Allah. Ini. Berikutnya soal inerrantis. Oleh sebab itu, karena sesuatu yang dinyatakan oleh para karang yang diilhami atau hagiograf harus dipandang sebagai persyaratan Roh Kudus, maka harus diakui bahwa buku-buku Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan dalam kitab-kitab suci demi keselamatan kita. Maka kebenaran dalam kitab suci bukan lagi dilihat soal tidak adanya kekeliruan, melainkan bagaimana orang menangkap keterbukaan Allah pada diri kita dan kemudian kita akan Allah.
Tentu tujuannya adalah supaya manusia Allah menjadi sempurna, siap sedia bagi segala pekerjaan yang baik. Kita lanjut ke De Verbum 12. Bagaimana kitab suci harus ditafsirkan? Karena Allah berbicara dalam kitab suci melalui manusia dengan cara manusia, maka penafsir kitab suci untuk menangkap apa yang mau disampaikan Allah pada kita harus menyelidiki dengan sama apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh pengarang suci dan apa yang mau dinyatakan Allah dengan kata-kata mereka. Ini. Jadi kitab suci membutuhkan penafsiran. Kebenaran harus ditangkap. Adapun karena Allah dalam kitab suci bersabda melalui manusia secara manusia, maka untuk menangkap apa yang oleh Allah mau disampaikan kepada kita penafsir. Kitab suci harus menyelidiki dengan cermat apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh para penulis suci dan apa yang disampaikan oleh Allah dengan kata-kata mereka. Orang menangkap kebenaran yang demi keselamatan kita mau dicantumkan oleh Allah dalam kitab suci. Pada bagian selanjutnya, akan tapi kitab suci ditulis dalam Roh Kudus dan harus dibaca dan ditafsirkan dalam roh itu juga. Maka untuk menggali dengan tepat arti nas-nas tersebut, perhatian yang sama sebesarnya harus diberikan kepada isi dan kesatuan seluruh Alkitab dengan mengindahkan tradisi hidup seluruh gereja serta analogi iman. Ini. Maka dalam konsep yang kedua, gereja mengakui bahwa untuk menangkap makna ya kita butuh hermeneutik, entah Paul Ricoeur, Gadamer, Habermas, Aristoteles dan sebagainya. Jadi dalam kitab suci, sementara kebenaran dan kesucian Allah tetap dipertahankan, nampaklah turunnya kebijaksanaan yang menakjubkan supaya kita mengenal kebaikan Allah yang tak terperikan dan betapa ia melunakkan bahasanya dengan memperhatikan serta mengindahkan kodrat kita, sebab sabda Allah yang diungkapkan dengan sabda Bapa yang kekal sebab sabda Allah yang diungkapkan dengan bahasa manusia telah menyerupai pembicaraan manusiawi. Seperti dulu sabda Bapa yang kekal dengan menekan daging kelemahan manusiawi telah menjadi serupa dengan manusia. Hanya sikap bakti yang mendalam yang dapat menyambut kehadiran Allah yang tak tergugat kudus. Sabda Allah yang merendahkan diri. Ini kurang lebih
pembahasan sederhana dari Dei Verbum. Maka ingat 4 kata penting: 1 inspirasi, 2 Alkitab, 3 kebenaran, 4 hermeneutik. Inspirasi, ada Allah, ada manusia, dua-duanya sama berkarya. Roh Kudus berikan inspirasinya, manusia mengolah menjadi miliknya, mengungkapkannya. Maka inspirasi dipahami sebagai bagaimana aku dalam hidup manusia bertemu Allah yang hidup. Inspirasi bukan melekat pada buku atau tulisan, tapi pada peristiwa hidup manusia. Inspirasi dipahami sebagai bagaimana aku dalam hidup manusia bertemu dengan Allah yang hidup. Maka inspirasi juga bukan melekat pada buku atau tulisan, tapi pada peristiwa hidup manusia. Maka pertanyaan bukan soal bagaimana, tapi inspirasi membuat manusia akhirnya mampu mengungkapkan pewahyuan itu. Maka pewartaan bukan sekedar soal bagaimana, dulu, entah kapan. Tapi kalau saya menerima pewahyuan, iman macam apa yang mau saya bangun? Maka tulisan-tulisan dalam kitab suci menjadi pembuka mata untuk mengenal dan menyadari perjumpaan antara Allah dan manusia dalam roh. Alkitab. Tulisan dalam Alkitab diakui oleh seluruh gereja sebagai kisah otentik mengenai peristiwa Kristus dan perjumpaan Allah dengan manusia. Jadi kalau kita membaca kitab suci, kita bisa melihat bahwa di dalam tulisan-tulisan itulah diungkapkan kesaksian-kesaksian iman, diungkapkan perjuangan-perjuangan iman, di mana Kristus berjumpa dengan manusia. Yang ketiga, soal kebenaran. Keyakinan bahwa kitab suci ditulis berdasarkan inspirasi dari yang ilahi membawa serta pemikiran bahwa KSPL dan GSPB adalah kitab suci yang karena mengandung segala sesuatu yang hendaknya diketahui dan ditangkap, dimengerti dan diteruskan oleh semua orang demi keselamatan. Hermeneutik, kitab suci sebagai buku gereja. Artinya, kitab suci dimaksudkan untuk umat Allah, yakni umat sekarang ini, sebagaimana dulu ditulis untuk umat di saat penulisannya. Maka gereja kita semua menjadi tempat untuk di mana kitab suci harus dibaca, ditafsirkan, dimengerti, dan diwujudkan. Baik, terima kasih. Ini topik kita kali ini. Jangan lupa untuk baca diktatnya supaya lebih paham. Terima kasih. Selamat belajar.